obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kata Nabi SAW, siapa yang merasa sakit, hendaklah dia memegang tempat sakit, misalnya bagian dada sebelah kiri. Dia pegang tempat sakitnya sebanyak 7 kali. Nah ini metode pengobatan ilahiyah. Dipastikan sembuh orang tersebut selama ajalnya belum datang. Saudaraku seiman, agama Islam adalah agama yang sempurna, meliputi segala sesuatu dalam kehidupan manusia, termasuk pada saat seseorang atau sosok manusia itu menghadapi permasalahan dari penyakit, dan Islam datang memberikan solusi yang terbaik. Mungkin sebelum jauh kita membahas masalah ini, saya akan sebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan memang kalau penyakit itu ada. Seperti misalnya disebutkan di dalam Al-Quran, Surah An-Nur ayat 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit. Tentu ini kalau orang mau pergi berjihad, orang mau melakukan sebuah kewajiban dan memang dia ada halangannya, termasuk disebutkan di sini masalah orang sakit, maka dia boleh mencari hal yang lebih ringan. Seperti misalnya seseorang biasa sholat berjamaah di masjid, pada saat dia sakit dia boleh berjamaah di rumah misalnya. Atau dia lagi tidak mungkin sholat berdiri, dia bisa sholat sambil duduk. Dia tidak bisa duduk, dia bisa sambil berbaring. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, kalau kalian mampu sholatlah berdiri, kalau tidak mampu maka duduklah, kalau tidak mampu berbaringlah, kalau tidak mampu sholatlah semampu kalian. Walaupun dengan isyarat. Ya, seperti orang lagi berjihad di kancah peperangan, lagi berhadapan dengan musuh, boleh sholat dengan isyarat. Begitu juga orang yang stroke seluruh badan misalnya, maka mereka boleh melakukan itu. Tapi inti bahasan Allah SWT sebutkan di sini tentang wala alal maridi haraj, dan orang-orang yang sakit pun tidak masalah untuk atau tidak perlu memaksakan diri. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ya, di bulan Ramadan seperti ini, musafir, orang sakit ya, yang memang tidak mampu untuk berpuasa, mereka boleh berbuka, kemudian mereka boleh menggantikan atau dianjurkan menggantikan di hari yang lain. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapapun di antara kalian yang sedang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya mengganti di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Jadi ada keringanan bagi musafir, ya, bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Berarti penyakit juga disebutkan di sini, ya. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara masalah itu. Hanya saja dalam Islam dibagi menjadi dua, ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani atau biasa dibahasakan juga dengan penyakit hati. Kalau masalah penyakit hati, itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka, para orang-orang munafik, ya, ada penyakit-penyakit yang Allah tambahkan penyakit di atas penyakit tersebut. Ya, seperti iri, dendam, semua itu putus asa. Ya, penyakit-penyakit yang berbahaya sekali sebenarnya yang tanpa bisa dideteksi secara medis, itu ada disebutkan dengan penyakit hati. Begitu juga disebutkan di dalam surah Al-Muddathir ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa liyaqula alladziina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan apakah yang dikehendaki oleh Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan. Nah, jadi ada penyebutan tentang masalah penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala simpulkan, saudaraku seiman, tentang masalah penyakit ini, apapun sifatnya, baik itu penyakit jasmani, rohani, ya. Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syu'ara, Anda bisa buka surah Asy-Syu'ara ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi Ibrahim, melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, hanya dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi semua jenis penyakit itu akan bisa sembuh. Tapi memang pemberi kesembuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hanya bisa
berikhtiar. Berikhtiar. Teman-teman sekalian, di dalam Islam tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Itu sangat jelas dijelaskan oleh Nabi SAW dan ini dipegangi oleh setiap orang Muslim. Anda bisa renungi hadis yang pertama riwayat Imam Muslim, hadis nomor 2204. Kata Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bari'a atau bara'a biidznillah." Semua penyakit pasti ada obatnya. Ini sudah dipatok oleh Nabi SAW. Sebagai seorang Muslim kita harus yakin masalah ini. Kalau di dunia medis masih ada yang mengatakan obat ini belum ditemukan, maka belum ditemukan saja obatnya. Tetapi dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala dari 1400 tahun yang lalu sudah disampaikan. Tidak ada penyakit yang Allah ciptakan kecuali ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dengan obat, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Itu juga dengan hadis Nabi SAW, lebih jelas lagi, hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa." Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan turunkan bersama obatnya. Jadi semua ada obat. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, dan saya berharap ini teman-teman tim medis yang mengikuti acara kita, karena ini memang acara Zoom dari rumah sakit ya, dan teman-teman medis yang banyak yang ikut, maka saya berharap Anda sebagai dokter Muslim, tim medis Muslim tidak pernah melepaskan ya, ilmu Anda yang sudah Anda pelajari di alam medis ini dengan Islam, karena kita tidak mengenal sistem sekuler. Sekuler memisahkan antara agama dengan ekonomi, agama dengan ilmu pengetahuan umum, agama dengan politik. Ini semua tidak ada dalam Islam, karena Islam mengatur segala sesuatunya. Maka jadilah dokter Muslim yang menggabungkan antara pengobatan medis yang sudah Anda pelajari dengan agama Islam. Ini harus menjadi pondasi dasar setiap Muslim. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali pasti ada obatnya. Artinya sangat terbuka pintu untuk mengadakan penelitian agar bisa menemukan obat-obat bagi penyakit yang dianggap di alam medis belum ditemukan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW pernah dalam riwayat Imam Ahmad, Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang sakit. Apakah aku berobat?" Pertanyaan ini mungkin muncul bagi umumnya orang yang memang masih baru belajar Islam, dan dia pikir kita tawakal saja, nggak usah berobat. Ini jawabannya sangat jelas. Pada saat sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sedang sakit, apakah aku berobat?" Dengarkan jawaban Nabi SAW. "Na'am ya ibadallah." Ya wahai hamba Allah. "Tadawaw fa inna Allah lam yada'u da'an illa wada'a lahu shifaan." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena Allah tidak pernah turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Ghaira da'in wahid, kecuali ada satu yang dianggap penyakit oleh manusia yang tidak ada obatnya. Qalu, wa ma huwa ya Rasulullah? Mereka mengatakan, apa itu wahai urusan Allah? Qala al-haramu. Kata beliau penyakit tua. Ini mirip juga dengan hadis yang lain. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna Allah lam yanzil da'an illa wa anzala lahu shifa." Allah tidak pernah turunkan penyakit sebagai pencipta langit dan bumi yang menerapkan dan menentukan segala sesuatunya. Tidak pernah menetapkan satu penyakit kecuali pasti sudah disiapkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahuilah bagi orang yang belajar dan tidak diketahui bagi orang yang tidak mempelajarinya. Artinya sangat terbuka sekali pintu-pintu untuk mengadakan penelitian-penelitian, ya, diagnosa dan seterusnya yang bisa membuat seorang Muslim selalu menemukan inovasi-inovasi. Ini tidak asing sekali, banyak ilmuwan Muslim terutama di era masa kejayaan Islam di Spanyol, ya,
Ada banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang tampil menjadi tim medis yang sangat terkenal, ya, di mana mereka memang tidak asing di alam medis ini, ya. Tersebutkan nama-nama mereka, terukir nama-nama mereka, bahkan sampai sekarang masih dipakai di alam medis. Bagaimana mereka terus menelusuri ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, sampai akhirnya mereka menemukan obat. Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang masalah habbatus sauda, jintan hitam, yang kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'an likul da'in lassam. Jintan hitam atau, ya, biji berkah biasa dikatakan, ya, biji hitam, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Maka alangkah indahnya kalau seorang dokter muslim menyatukan antara ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di alam medis dengan apa yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu ada 3. Dan harusnya kita tidak luput dari ketiga ini. Yang pertama adalah pengobatan obat-obat alami. Obat-obat alami ini hanya menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita. Contoh misalnya tentang penyakit demam, ya, yang sudah umum. Artinya semua orang pasti akan melalui di masa hidupnya demam. Kita lihat dalam hadis Bukhari Muslim bagaimana baginda Nabi SAW mengatakan, innamal humma aw shiddatul humma min fayhi jahannam fa'abridu laha bil ma'. Sesungguhnya demam itu atau demam yang sangat berat berasal dari uapnya api neraka Jahannam. Maka dinginkanlah dengan air. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, segala bentuk kondisi demam saat panas tubuh meningkat tajam dapat diterapi dengan menggunakan air. Melalui 2 cara. Yang pertama, dari arah luar, yakni dengan cara mengkompresnya menggunakan air dingin atau es dengan tujuan menurunkan derajat panas. Dan yang kedua, meneguk air melalui mulut sebanyak mungkin ketika sedang demam. Ini dapat membantu seluruh organ tubuh, terutama 2 ginjal untuk kembali normal melakukan segala aktivitas tubuh. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, dan yang lainnya. Bahkan ada sebuah athar yang sangat menarik yang diangkat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tibbun Nabawi, pengobatan cara Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim rahimahullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu secara marfu, "Idza humma ahadukum falyurashsha alaihi al-ma' al-barid 3 layalin min as-sahar." Kalau salah seorang di antara kalian demam, hendaklah ia mengguyur tubuhnya dengan air dingin selama 3 malam di waktu fajar. Dan ini hadis disahihkan oleh Abu Nuaim, juga Abu Ya'la dan At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat. Ya, jadi ini contoh bagaimana alaminya, ya, pengobatan alami air, semua orang bisa mendapatkan air. Begitu juga dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dari hadis Hasan dari Samura, dikatakan demam adalah sebagian dari pakaian api neraka Jahannam, maka dinginkan api itu dari kalian dengan air yang dingin. Nah, ini contoh panduan nabawiyah, ya, secara kenabian untuk berobat alami, ya. Begitu juga teman-teman sekalian, seseorang muslim tidak meluputkan apa yang sedang menimpa dia dari demam selain ikhtiar ini dengan pengobatan yang kedua, yaitu pengobatan ilahi. Ya. Pengobatan ilahi ini dengan 2 sisi, yaitu bagaimana dia meyakini bahwasanya penyakit ini Allah yang ciptakan, maka hanya Allah yang bisa sembuhkan, maka dia pun memohon kepada Allah, berdoa. Dan ada beberapa jenis doa nanti akan coba kita sebutkan insyaAllah, yang diajarkan Nabi SAW dengan memegang tempat sakit lalu membaca. Dan yang kedua adalah dia meyakini kalau semua penyakit itu akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya.
Sehingga ini akan lebih membantu dia bersabar dalam menghadapi cobaan penyakit tersebut. Yang kadang-kadang membuat penyakit itu bertambah, mungkin teman-teman medis tidak asing dengan teori ini, adalah stres yang dimiliki oleh pasien. Karena dengan stres, beban pikiran, maka penyakitnya makin sulit untuk sembuh. Bagaimana caranya mengobati stres ini? Dia menerima sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sisi spiritualnya. Kalau dia bisa kita tanamkan, atau setiap pasien bisa menanamkan dalam dirinya, atau setiap dokter menanamkan kepada pasiennya, kalau ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabarlah. Dia menerima sebagai keputusan Allah, dan dia yakin ini akan membersihkan dosa-dosanya, akan meninggikan derajatnya, maka stresnya akan hilang. Bahkan para ulama salaf dulu, mereka sangat menikmati proses penyakit sampai kesembuhan. Karena mereka yakin semua itu akan pembersihan. Dalam sebuah athar disebutkan, humma yauman kafaratun sanah. Demam sehari itu bisa membersihkan dosa setahun. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku beliau Tibbun Nabawi, riwayat ini. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa dibersihkan atau tidak cukup dengan taubat, tapi Allah akan menguji seorang hamba itu dengan penyakit yang akhirnya membersihkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada seorang muslim di akhir hidupnya justru kena penyakit kronis dan segala macam, maka itu teman-teman sekalian adalah pembersihan dosa. Dalam sebanyak hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, Allah akan terus menguji seorang hamba di dirinya dengan penyakit, dengan gangguan orang, ya, difitnah, diganggu, di keluarganya, di keturunannya, di hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa tersisa satupun dari dosanya. Dibersihkan dosa. Penanaman secara ilahi ini penting, baik dokter kepada pasien ataupun pasien pada dirinya sendiri, sehingga stresnya hilang. Karena dia tahu ini adalah keputusan Allah, dia tahu ini akan membersihkan dosa-dosanya, dia tahu ini akan meninggikan derajatnya. Karena semua cobaan akan meninggikan derajat di surga. Ada orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga karena cobaan-cobaan yang datang. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, nanti orang-orang yang cobaannya sedikit di dunia, ada cobaan tapi sedikit, pada saat mereka melihat balasan yang luar biasa bagi orang yang cobaannya berat selama di dunia, dan mereka melalui dengan sabar, maka mereka berharap yang cobaannya sedikit ini kembali ke dunia, kemudian kulit mereka digunting-gunting. Betapa sakitnya kulit itu kalau digunting. Tapi kata Nabi SAW, kalau mereka melihat nanti pada hari kiamat balasan istana yang mewah, dayang-dayang dan segala macam, hanya karena penyakit-penyakit yang sedang menimpa seseorang, dan kemudian dia bersabar, dia berharap kembali ke dunia dan dicoba dengan yang lebih berat daripada penyakit orang-orang tersebut, dengan digunting-gunting kulitnya. Jadi ini penanaman pengobatan ilahi. Kita bisa tambahkan di pengobatan yang pertama, yaitu pengobatan alami ini dengan pengobatan medis. Tapi syaratnya teman-teman sekalian, ini perlu teman-teman medis garis bawahi, terutama Anda yang muslim, gitu kan. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi kalau secara medis terbukti misalnya, meminum khamr bisa menyembuhkan penyakit ini misalnya, maka kita akan membantah, mengatakan tidak.